Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, pendengar sekalian, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan olehnya di 905 FM Radio Ampel Denta Suara Syari Salam Anda dalam BK program Bincang Ramadan edisi malam hari ini, malam yang ke-10 Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar saya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat, zahiran wa batinan, tak kurang satu apa, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pendengar saya, kembali salam hadir untuk temani Anda nanti hingga di jelang pukul 1 waktu Indonesia Barat di bingkai program Bincang Ramadan. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena seperti biasa telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa bersemangat untuk memberikan pencerahan kepada kita, walaupun nampaknya di luar Ampel ini sedang diguyur hujan, tapi beliau tetap bersemangat dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi sesuatu atau ilmu yang manfaat bagi kita semua. Beliau adalah Yang Mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain, yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga tetap sehat ini. Amin. Karena ini masih ada 20 hari ke depan ini kebersamaan kita ini. Masya Allah. Semoga tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pendengar saya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita. Moga Gus, silakan Gus. Terima kasih. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Radio Ampel Denta dimanapun berada, tidak terasa perlahan namun pasti malam hari ini kita telah sampai di hari yang ke-10, hari yang terakhir dari bagian yang pertama di dalam bulan Ramadan. Dan itu berarti sepertiga Ramadan sebentar lagi akan berlalu meninggalkan kita. Dan itu berarti kesempatan kita mengumpulkan bekal atau amal soleh, amal ibadah sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan juga semakin berkurang. Namun meski demikian, kita tidak perlu bersedih, tidak perlu berkecil hati, karena masih ada 2/3 lagi bulan Ramadan. Yang harus kita lakukan adalah mari kita berjuang lagi memanfaatkan menit demi menit di bulan Ramadan untuk mengisi dengan hal-hal yang positif, tentu saja memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, terutama yang perlu ditingkatkan itu adalah jamaah sholat 5 waktu kita, puasa kita, menghidupkan malam-malam Ramadan
dengan kita jaga sholat tarawih kita, sholat witir kita, tadarus kita di bulan Ramadan khususnya di malam hari, sehingga harapan kita sepeninggal Ramadan Allah telah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Allah menjadikan kita semua menjadi hambanya yang semakin bertakwa, semakin giat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar dan pemirsa radio Ambil Dentah dimanapun Anda berada, puasa di dalam bulan Ramadan, kembali kami ingatkan, adalah satu ibadah penting, seperti pentingnya sholat 5 waktu dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang mengatakan amal yang paling utama ini berpuasa. Kenapa? Karena disebutkan semua amal kebajikan itu pahalanya sudah ditetapkan 1 sampai 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Ini yang tiada batasnya dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saumu li wa ana ajzibi. Lain dengan amal soleh yang kullu hasanatin lahu illa saum. Semua kebaikan itu untuk orang yang berbuat kecuali berpuasa. Ini saya yang bisa menilai. Makanya puasa ini ibadah gaib. Tidak ada yang tahu. Bukan orang mulutnya memutih, kulitnya menguning mesti berpuasa. Terkadang ya seperti kayak kulo, kayak sampean tasik masih kecil dulu, di depan orang tua kita kayak berpuasa, tapi ketika di luar, nah ini hanya mari kita jaga puasa kita. Bukan hanya puasa saja, apa yang kita makan waktu berbuka, waktu makan sahur, dan kalaupun kita punya rezeki, kita juga memperhatikan mereka yang berpuasa untuk memberikan bekal buka puasa. Karena ada satu keistimewaan, saudaraku, orang yang memberikan buka puasa ini ada 3 keuntungan yang didapat, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi, man fattara shaiman kana maghfiratan lidunubihi wa itqan liraqabatihi wa kana lahu mislu ajri shaim min ghairi ayyang kusam min ajri syai'un. Siapa yang memberikan buka puasa di dalam bulan Ramadan, maka bagi dia memberi buka itu akan menghapus dosanya, membebaskan dirinya dari api neraka, dan dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Dan ada lebih istimewa lagi, saudaraku. Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah tentang keutamaan memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Di sini panjang, tapi akan kami sebutkan seperti berikut ini. Hadis man fattara shaiman fi Ramadan min kasbin halalin sallat alaihil malaikatu layali Ramadan kullah wa safakahu Jibrilu alaihi salatu wassalam lailatul qadri wa man safakahu Jibril yariku qalbuhu wa taksuru dumu'u.
Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dari rezeki, dari usaha yang halal. Ini ada yang seperti ini kawan kita setiap hari. Itu ada di daerah Simolawang. Bukan hanya satu orang, dua orang yang diberi buka, tapi hampir ratusan orang. Maksudnya dihitung dari hari pertama sampai hari yang ke-10. Kalau mau Anda bisa datang di daerah Simolawang, cari Abah Torek. Di situ mau buka apa saja ada, gratis, tis. Ini tapi di sini diberikan Nabi penjelasan min kasbin halalin, dari usaha, dari rizki yang halal. Salat alaihil malaikatul layali Ramadan kullah. Orang yang seperti ini sekali memberikan buka puasa, malaikat memintakan ampunan dosa di sepanjang malam-malam bulan Ramadan semuanya, satu bulan. Jadi ini supaya tidak menyesal yang memberikan buka puasa. Dan Nabi meneruskan wasofahu Jibrilu Lailatul Qadri. Orang ini ketika Lailatul Qadar akan dicari oleh malaikat Jibril untuk sekedar diberikan ucapan selamat dengan berjabat tangan. Dan kata Nabi, wa man safahu Jibrilu alaihi salam raqqa qalbuhu wa taksuru dumu'u. Siapa-siapa yang pernah berjabat tangan dengan malaikat Jibril, maka hatinya akan menjadi lunak. Lunak ini mudah menerima ilmu, mudah menerima nasihat, mudah menangis, wa taksuru dumu'u. Dan dia banyak menangis, senang menangis, tidak sulit. Ini alamat orang yang pernah dijabat tangan oleh malaikat Jibril. Anda pun juga bisa. Ini masih tersisa berapa? 20 hari. Dan orang yang berpuasa pun kalau tidak bisa memberikan buka puasa, jadilah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa juga didoakan oleh malaikat Jibril. Didoa bukan hanya malaikat, semua malaikat diperintah oleh Allah. As-shaim idza aftara salat alaihil malaika hatta yafur. Orang berpuasa itu apabila dia telah berbuka, maka malaikat memintakan ampunan dosa sampai dia selesai berbuka. Mana buka sing suwe. Jadi tungakno terus kali malaikat. Nah, begitu juga orang yang berpuasa. Ini orang yang doanya tidak akan dihijab oleh Allah, artinya akan dikabulkan permohonannya. Seperti yang disebutkan Nabi, hadis riwayat Imam Ibnu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama da'watus shaim hatta yuftira. Doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti selama dia berpuasa pagi sampai doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi dengan catatan tadi, puasa ada makan sahur dari rezeki yang halal, dia sholat dan lain sebagainya. Yang kedua wada'watul imam al-adil. Nah, kalau ada pemimpin, penguasa yang adil, suruh berdoa saja, karena doanya istajab. Yang ketiga wada'watul madlum, orang yang teraniaya. Nah, karena itu saudaraku, di penghujung bagian pertama bulan Ramadan, di mana Allah memenuhi 10 hari ini, peluang mendapatkan ampunan Allah terbuka lebar.
mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat Allah. Amin. Sehingga setelah memasuki ini bagian yang kedua, kita mendapatkan ampunan. Setelah kita dibersihkan dosa kita, maka kita tidak akan dibersihkan di neraka, alias akan dimasukkan ke dalam surga. Berkah bulan Ramadan, berkah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kesehatan batinan wa zahiran kepada kita, diberikan rezeki yang halal, diberikan kemudahan, tidak ada halangan-halangan yang berarti, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dan sholat tarawih khususnya, dan ibadah yang lainnya sampai berakhirnya bulan Ramadan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar saya, demikian tadi penjelasan singkat tentang hikmah Ramadan. Karena kalau kita ulas ini, hikmah Ramadan ini sangat luar biasa. Dan baik pendengar saya, Anda nanti juga bisa ikutan bergabung bersama kami di 0895 3277 5755. Bincang Ramadan akan kita lanjutkan setelah satu bang berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel Denta, Suara Syiar.